Selamat pagi anak-anak. Pagi deh. Apa kabar hari ini? Baik, Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita sama-sama dulu menyanyi ya. Sebelum kita masuk dalam doa, kita menyanyi dulu. Ya. Sekarang kita mau berdoa. Silakan Jesse untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Ku absen dulu. Angel. Hadir Bu. Alex. Halo. Cici. Hadir Bu. Semua kita sudah hadir. Dan Ibu berharap minggu-minggu yang akan datang juga tetap kita semua bisa hadir sebanyak ini ya. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat apa itu ibadah yang sejati? Saya Bu. Silakan. Ibadah berasal dari kata Tuhan, yaitu agoda yang artinya penghormatan. Jadi ibadah itu kita seseorang yang hadir. Ya, baik. Terima kasih. Ibadah itu adalah salah satu sikap penghormatan ketika kita akan menghormati Tuhan. Baik, yang berikut lagi. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita beribadah? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oh ya, silakan. Ya, baik. Kalau kita sudah tahu ibadah, berarti kita harus mempunyai wujud nyatanya itu tentang bagaimana sikap kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus menghargai, menghormati, karena itulah sikap kita sebagai wujud nyata daripada ibadah yang sejati. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, anak-anak sekalian, jadi hari ini bagaimana kita akan mempelajari beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati. Dan tadi teman-teman sudah menyebutkan bagaimana itu ibadah yang sejati dan juga wujud nyatanya bagi kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, apakah perlu kita beribadah kepada Tuhan? Perlu atau tidak? Ya, perlu dan itu penting sekali karena Tuhan itu adalah Maha baik, Maha penyayang yang sudah mengasihi kita, sehingga kita harus wujud menyatakan itu di dalam sikap dan tingkah laku kita. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristiani. Dan yang ketiga, menunjukkan perasaan dan pengalaman mengikuti ibadah pada hari Minggu di gereja atau ibadah di sekolah. Ya, di sekolah kita sering lakukan ibadah ya tiap hari apa? Ini. Kalau di gereja tiap hari apa? Minggu. Tiap hari Minggu. Baik sekali. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai di dalam kita belajar hari ini. Nah, ini mau bertanya dulu kepada kalian. Apa wujud dari semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Ada yang tahu? Baik, silakan. Wujudnya adalah segala kasih Tuhan melayani sesama kita yang memang membutuhkan. Baik, terima kasih. Jadi wujud nyata itu kita harus lakukan ya.
Lakukan untuk apa? Menolong sesama yang membutuhkan. Jadi topik materi kita hari ini adalah tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ya, baik sekali. Pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu akan kita lakukan tentang, Ibu akan menyampaikan isi materinya hari ini. Lalu kalian silahkan menyimak dengan baik materi yang akan Ibu sampaikan, karena di situ ada ada satu cerita ya tentang bagaimana ada seorang laki-laki yang hidupnya ketika merasa diri ditinggalkan oleh Allah ya, lalu dia memarahi Tuhan ya. Jadi ada nanti ceritanya, silahkan kalian simak. Lalu setelah itu kalian akan melihat tayangan gambar sebagai pengantar untuk cerita tadi. Kemudian Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok dan silakan kita berdiskusi bersama, lalu menyampaikan itu dalam presentasi kelompok. Ya, baik anak-anak, kita akan sama-sama membuka Alkitab di dalam Ulangan pasal yang 10 ayat 12 sampai 22. Ayo, silakan kalian lihat di dalam situ. Itu berisi nasihat kepada bangsa Israel ya. Itu berisi nasihat kepada bangsa Israel. Itu kira-kira nasihatnya tentang apa? Nasihatnya itu adalah untuk taat kepada Tuhan. Nah, mengapa bangsa Israel dituntut harus taat kepada Tuhan? Kenapa? Ya, karena kebaikan Allah itu selalu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu ya. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikenal dengan keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Setiap kali ketika Allah sudah membantu bangsa Israel, mereka tetap melakukan kejahatan atau melakukan dosa. Dengan cara apa? Melakukan penyembahan berhala, di mana mereka membuat sebuah patung lembu emas yang terbuat dari emas murni ya. Lalu ketika itu mereka mulai menyembah. Mereka tidak menyembah lagi Tuhan ya. Mereka tidak mengingat lagi Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ya. Bangsa Israel pada saat itu dikenal sebagai bangsa yang keras kepala ya. Mereka selalu bersungut-sungut. Setiap kali melakukan pekerjaan, mereka bersungut terus kepada Tuhan. Kenapa begini dan kenapa begitu? Ya, itu adalah ciri khas daripada bangsa Israel. Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap terus menyertai mereka. Allah tetap juga bersama-sama mendampingi bangsa Israel ya. Jadi bangsa Israel tidak sendirian. Walaupun mereka melakukan kejahatan, Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya, kenapa Allah mau? Kenapa Allah mau mendampingi bangsa Israel terus-terus? Kenapa tidak kasih tinggal saja? Kenapa tidak dibiarkan saja bangsa Israel sendiri? Tidak ya, karena Allah adalah Maha Pengasih. Allah adalah Maha Penyayang, dan Allah sungguh sangat menyayangi bangsa Israel pada waktu itu. Dan hari ini Allah juga mengasihi kita semua yang ada di tempat ini. Allah sungguh mengasihi semua alam ciptaan dan yang diciptakan. Teristimewa adalah manusia. Ya, jadi Allah begitu mengasihi, dan untuk itulah ya kita sebagai manusia, kita sebagai umat ciptaan Allah, maka kita juga harus lebih mengasihi Allah. Ya, baik anak-anak, silakan kalian satu orang boleh membaca di dalam Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12. Silakan. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamanlah awan itu di padang gurun Paran. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu wujud daripada penyertaan Allah kepada bangsa Israel.
Sekalipun mereka sudah tidak setia, tetapi Allah terus menyertai dengan tiang awannya. Ya, nah, jadi wujud nyata kita atas penyertaan Allah kepada kita itu apa? Ya, hari ini siapa yang tadi pagi bangun bersyukur kepada Tuhan? Ya, Yosua, Divan, Ranto, ya, itu mereka salah satu apa yang dilakukan mereka adalah merupakan wujud nyata ungkapan syukur mereka kepada Allah. Mereka sadar apa yang mereka lakukan itu sudah tidak berkenan kepada Allah. Untuk itu mereka melakukan syukurnya kepada Allah melalui doa. Jadi di dalam unsur peribadatan, ya, ada beberapa unsur peribadatan, ya. Yang pertama itu adalah di dalam peribadatan itu nyata adanya doa. Doa itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Yang kedua, ada nyanyian. Pertama tadi kita sudah berdoa kan sebelum kita mulai belajar kan. Nah, terus kita sudah nyanyi tadi kan? Ya, itu juga salah satu unsur ibadah. Yang kedua, yang ketiga ada pembacaan kitab suci atau pembacaan Alkitab. Dan hari ini kita semua sudah membaca Alkitab, betul atau tidak? Betul. Ya. Dan yang keempat adalah adanya pengakuan iman. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita beribadah di gereja. Ada pengakuan iman. Itu biasanya nyata dalam 12 pengakuan iman rasuli. Ya, anak-anakku sekalian, silakan kalian melihat tayangan gambar ini. Ini adalah seorang kakek yang sedang hidup di tengah hutan sendirian. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi kakek ini adalah seorang pelaut yang sedang melaut, ya. Lalu pada waktu itu terjadi gelombang besar dan akhirnya kapal yang dimilikinya itu hancur, tenggelam. Nah, karena penyertaan Tuhan maka kakek ini juga selamat. Tetapi selamatnya dia tidak sampai ke rumahnya, tapi justru dia malah sampai ke tengah hutan, ya. Dia terdampar di situ. Nah, dari situlah dia mulai membangun pelan-pelan itu rumah atau pondok, ya. Jadi ketika sudah terbangun, maka dia tinggal di dalam. Nah, dia tinggal seorang diri, dia tinggal di dalam pondok yang kecil itu. Kemudian tiba-tiba karena matahari panas sekali pada waktu siang hari, tiba-tiba tanpa disadari terbakarlah rumahnya. Dan dia keluar, lalu dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Saya sudah susah, saya sudah sendiri. Lalu kenapa Tuhan bakar lagi tempat tinggal saya? Dan saya akan tinggal di mana? Nah, kakek ini dia belum tahu maksud atau rencana Tuhan untuk kehidupannya. Nah, dengan terbakarnya pondoknya ini, tiba-tiba ada helikopter yang melintas di atas hutan, ya. Yang biasanya penjagaan itu ada. Jadi ketika mereka melintas itu hutan, mereka lihat ada asap. Ada asap yang naik dari bawah itu. Mereka lihat ternyata ada rumah yang terbakar. Dan akhirnya helikopter itu mendarat di situ, mendapati seorang kakek. Ternyata itu dia. Mendapati seorang kakek yang sedang menangis dia karena meratapi nasibnya waktu itu. Ya, karena dia tidak tahu dia harus tinggal di mana, dia harus ke mana, dia tidak tahu lagi. Nah, ternyata ada bantuan datang. Akhirnya tim penolong itu tanya, kakek ini siapa? Dia ceritakanlah sampai kenapa dia tinggal di tengah hutan. Akhirnya si kakek ini dibawalah naik ke dalam helikopter untuk bertemu dengan keluarganya lagi. Nah, disitulah si kakek ini merasa menyesal. Karena tadinya si kakek ini dia marah kepada Tuhan. Karena kenapa Tuhan bakar itu pondoknya saya lagi? Saya sudah susah ditambah buat susah. Tetapi di balik kesusahan itu ternyata ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tuhan mengirimkan tim penolong dan akhirnya menolong kakek itu bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Luar biasa sukacita, ya. Nah, ternyata kehidupan kita juga seperti itu.
Jangan kita berprasangka buruk terhadap Tuhan. Kalau ada ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi selalu mengucap syukur. Karena di balik penderitaan itu pasti ada hal yang terindah yang Tuhan buat untuk kita. Ya, baik. Kita akan sama-sama bernyanyi ya. Bernyanyi. Silakan kalian mengikuti gerakannya. Ayo berdiri semua. Kita akan masuk di dalam diskusi kelompok ya. Jadi ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Silakan kalian mengerjakan dalam kelompok. Jadi ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, dan di situ kelompok 3 ya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya masing-masing, lalu mengerjakan permintaan yang ada di dalam lembar kerja ya. Silakan kalian berdiskusi, waktunya 5 menit. Ya baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi di dalam kelompok masing-masing dan kita masuk dalam presentasi kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Ya, ibu persilakan. Silakan berdiri untuk menyampaikan hasilnya. Apa yang kalian rasa ketika berada dalam posisi seperti orang tua tadi? Apakah kalian juga akan marah kepada Tuhan karena sudah dikasih ujian seperti itu? Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu, sebagai seorang manusia rasa ketakutan itu pasti ada dan rasa menyalahkan Tuhan juga pasti ada. Tetapi jika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan yang baik, apapun ujian itu kami percaya kalau Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya seorang diri. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Setelah semua rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita akan tiba di dalam kesimpulan. Mari kita sama-sama menyimpulkannya. Ibadah itu merupakan wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, jangan kita malas untuk beribadah, karena Allah sudah berbuat baik dan menyelamatkan kita. Jangan kita pernah malas untuk beribadah kepada Tuhan, karena Allah tidak pernah malas kepada kita. Karena Allah sudah memberikan dan menyelamatkan kita. Oleh karenanya, hidup kita harus persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian mengerjakan di rumah. Kalian harus menjelaskan unsur-unsur apa yang terdapat dalam ibadah ketika kalian beribadah pada hari Minggu di gereja kalian masing-masing. Dan untuk menutup semua rangkaian kegiatan belajar kita hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa. Untuk itu silakan Milda memimpin kita dalam doa. Amin. Baik, terima kasih. Minggu yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Untuk itu materi yang akan disampaikan, kita baik-baik sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Memberi dengan rela hati dan gembira. Jadi ini materi kita yang akan ada pada minggu yang akan datang. Untuk itu terima kasih untuk semua kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan